Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Gigi Surabaya, Dr. Gigi Rizky Ardi. Oke teman-teman, sekarang kita ada di rubrik tanya jawab antara dokter dengan pasien. Jadi teman-teman yang ingin bertanya seputar gigi di bulan Ramadan ini bisa mengajukan pertanyaan baik secara WA maupun direct messenger atau di kolom komen. Oke, simak setelah yang satu ini. Oke teman-teman, sebelum lanjut nonton video dari saya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Dan subscribe, like, and share-nya dari teman-teman membuat kami lebih semangat lagi untuk membagikan video seputar dunia kedokteran gigi. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kita masih ada di bulan suci Ramadan. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa. Nah, semoga amal ibadah kita di tahun ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat dengan amal yang sebaik-baiknya. Oke teman-teman, di rubrik tanya jawab kita kali ini saya akan membahas ada pertanyaan dari pasien. Saya akan bacakan dulu. Selamat siang dokter, sebenarnya saya mau ke tempat dokter langsung, namun karena ada PSBB jadi mungkin di lain waktu. Saya ingin konsul dokter, apakah penggunaan gigi palsu permanen lama-kelamaan bisa menyebabkan nafas menjadi bau? Soalnya saya merasa bahwa gigi palsu saya ini menyebabkan bau mulut. Saya udah ke dokter gigi yang biasa saya kunjungi, katanya gigi palsunya masih bagus. Mungkin karena mah atau karena saya memang punya mah, tapi ini sangat mengganggu sekali dokter. Bahkan setelah menggosok gigi lama kelamaan pasti bau. Terus saya ke dokter lain, katanya juga gigi palsunya ini masih bagus. Jadi pasien ini udah ke dua dokter gigi. Terus dua dokter gigi ini menyatakan gigi palsunya juga masih bagus, tapi pasien ini merasa bau mulut. Terus katanya yang di dokter gigi kedua juga ada lubang-lubang kecil tapi sudah ditambal semua. Terus ada gusinya yang beradang tapi sudah di scaling. Terus ada sedikit bengkak kemarin, jadi udah di scaling gitu sehingga kayak ada celah. Terus antara gusi sama gigi, dan tapi ada saat dia minum es, gigi ini seperti ngilu sekali atau kayak mati rasa. Nah, jadi ada dua ya, jadi nanti yang bisa kita garis bawahi. Terus gigi palsunya ini udah dipakai selama 6 tahun. Jadi tapi intinya dia menanyakan di nyerinya tadi sama bau mulutnya tadi. Nah, berhubung saya hanya mendapatkan anamnesa dari chattingan WA ini, jadi saya tidak melakukan pemeriksaan kepada pasien. Kemarin seperti yang di video kita yang pertama yang ditanya jawab, bahwa seorang dokter bisa menegakkan diagnosa setelah melakukan 3 analisa. Yang pertama harus melakukan anamnesa, pemeriksaan klinis di pasien, dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan penunjang. Nah, pasien ini juga saya jawab seperti itu. Kalau dokter pertama dan dokter kedua menyatakan bahwa kronya masih bagus, otomatis kemungkinan besar saya juga akan menyatakan hal yang sama, bahwa kronya masih bagus. Jadi bau mulutnya bisa disebabkan karena apa? Yang pertama mungkin daripada mah dari pasien ini, mah asam lambungnya naik sehingga bau mulutnya terasa. Jadi tapi biasanya kalau mahnya tidak parah, juga bau mulutnya ini juga tidak sebegitu parah sampai dia merasa tidak pede. Yang kemarin saya beri jawaban kepada pasien ini, saya kasih tahu kapan pembersihan karang terakhir. Ternyata udah 3 bulanan yang lalu, tapi kemarin sama dokternya yang dua itu, salah satu dokternya juga udah dibersihkan. Berarti dari karang kita hilangkan. Terus apakah ada gigi yang berlubang? Dia juga bilang bahwa gigi berlubangnya sudah tidak ada. Jadi kita hilangkan juga faktor dari karang dan gigi berlubang. Kalau karang ini kan tempat atau rumahnya dari bakteri Streptococcus mutan. Jadi bakterinya itu rumahnya adalah karang gigi. Sedangkan kalau gigi berlubang, dia dapat menyebabkan sisa makanan tersangkut di gigi-giginya itu sehingga pembusukan di situ. Kan di situ juga banyak bakteri. Jadi dua faktor itu kita hilangkan dulu. Nah, kemarin yang saya tanyakan lagi ke pasien, apa di lidahnya ini dia ada seperti guratan-guratan, namanya geographic tongue, sehingga sisa makan itu nyantol di guratan-guratan lidah itu sehingga suka dibersihkan. Itu juga bisa terjadi sehingga pasien ini merasa ada pembusukan. Namun apabila ternyata dari beberapa faktor tadi yang udah kita cek ternyata nggak ada, kemungkinan besar pasien ini bisa
meskipun dia masih muda loh ya, pasien ini bisa terkena daripada diabetes mellitus. Nah, kemarin saya tanyakan juga ke pasien, apakah memiliki riwayat keluarga, entah itu orang tuanya, bapak atau ibunya, atau kakek neneknya yang memiliki riwayat diabetes. Ternyata neneknya pasien ini memiliki riwayat diabetes dan dia belum pernah mengecek gula darahnya dia, baik itu gula darah acak maupun gula darah puasa. Jadi karena pasien yang memiliki diabetes ini biasanya, apalagi kalau gulanya tinggi dan pasien ini nggak sadar atau dia nggak tahu kalau dia lagi menderita diabetes, itu kan kita kadang makannya ngawur, karbohidrat kita masukkan, gula kita masukkan yang tinggi-tinggi, sehingga gula darah kita itu tinggi. Nah, dimana gula darah tinggi ini itu bisa menyebabkan bau mulut. Biasanya kalau orang diabetes itu baunya khas, bau keton. Jadi kayak beberapa pasien saya, kita tidak menutup kemungkinan zaman sekarang, selain dari faktor genetika, terus habis itu faktor pola hidup, dan biasanya anak-anak muda zaman sekarang kebanyakan, mohon maaf, memakan makanan yang fast food, junk food, seperti ya mohon maaf, fried chicken, burger, kentang gitu, french fries gitu, es krim, dan apalagi yang terbaru adalah minuman-minuman yang tidak ada mengandung gizi sama sekali. Jadi malah dia gulanya tinggi dan karbonya juga tinggi, yaitu minuman-minuman yang mengandung boba. Nah, ini kan pergeseran pola hidup istilahnya. Kalau zaman orang-orang zaman dulu, kenapa lebih banyak yang sehat-sehat? Gula darahnya ini jarang karena banyak makan sayur, buah, dan pola hidupnya teratur. Sedangkan anak-anak sekarang ini beda. Olahraganya jarang, malah nggak gemar olahraga atau nggak suka olahraga sama sekali, tapi mengkonsumsi karbohidrat atau gula yang terlalu tinggi sehingga dapat menyebabkan diabetes. Jadi kemarin saya memberikan referensi kepada pasien tersebut, satu untuk mengecek gula darah, yang kedua adalah pertanyaannya bahwa giginya itu nyilu. Nah, nyilunya ini jadi karena kedua dokter giginya udah menyatakan bahwa gigi palsunya masih bagus. Jadi saya juga belum melakukan pemeriksaan, jadi saya anggap gigi palsunya itu masih oke, masih bagus. Jadi karena juga pasien ini ternyata waktu diperiksa ada bengkak, dari dokter giginya tadi juga ada bengkak sama ada pembersihan karangnya juga agak banyak. Jadi saya berasumsi adalah posisi daripada gusinya dia sudah menurun karena terdesak oleh karang. Nah, posisi gusi yang turun ini biasanya akar ini terekspos. Di akar gigi ini itu ada namanya bagiannya sementum, teman-teman. Nah, bagian sementum ini dia tidak seberapa tebal dibanding bagian enamel, bagian mahkota. Nah, di bagian mahkota ini kan ada email giginya, jadi dia lebih tebal. Kalau sementum ini enggak, dia seperti lapisannya hanya dentin aja. Jadi kalau orang minum dingin dia pasti akan tapi saya lupa nanya kemarin ke pasiennya, sakitnya itu hanya satu gigi itu atau menyeluruh. Kalau menyeluruh, kemungkinan besar adalah karena gusinya yang resesi atau gusinya yang turun. Nah, bagaimana saya untuk membantu menegakkan diagnosa itu? Saya rujuk pasiennya juga, saya kasih tahu mbaknya melakukan pasien ini untuk melakukan foto ronsen terlebih dahulu, dimana nanti foto ronsen itu dapat membantu saya untuk membantu saya menegakkan diagnosa. Karena kalau kita membongkar gigi palsu yang permanen itu setengah mati, teman-teman. Saya pernah melakukan ini. Satu, kalau pasiennya kuat kita nggak masalah. Sebenarnya membongkar gigi palsu ini selain di anestesi, jadi gigi palsu yang banyak digunakan, termasuk saya sering menggunakan adalah bahannya yang porselen fused metal. Jadi kombinasi antara porselen dan metal. Jadi di dalamnya gigi palsu itu ada metalnya. Bayangkan teman-teman, bor saya besi ketemu metal juga besi, pasti akan menimbulkan panas yang luar biasa. Malah kadang ada seperti percikan api. Nah, itu kalau pasiennya nggak kuat, lah itu kita harus jadi bagi pasiennya ini sudah saya kasihkan referensi untuk mengecek gula darah dan mengecek foto ronsen dari gigi palsu. Oke teman-teman, sekian dulu sih video dari saya. Buat teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, saya tunggu pertanyaannya, bisa di kolom WA, di kolom komen, atau WA langsung ke saya atau by direct messenger. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Semoga amal ibadah kita, puasa kita di tahun ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.